Hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Sleman, Yogyakarta pada Rabu 12 Januari 2022. Akibatnya sebuah baliho besar berukuran 5 kali 10 meter di perempatan Condong Catur Sleman ambruk. Baliho besar itu menimpa salah satu lampu lalu lintas hingga mengakibatkan tiang lampu bengkok. Tak hanya itu, arus lalu lintas juga sempat terhambat karena baliho jatuh tepat di samping pos polisi Condong Catur. Atas kejadian itu, petugas pun berupaya mengevakuasi baliho besar tersebut. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jogja, Ardike. Halo Ardike. Halo, selamat sore Tribuners dan Agung. Ardike, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi area tempat baliho besar itu terjatuh? Baik, jadi kemarin di sekitar pukul 2 siang hari di kawasan Ring Road Utara, Jalan Ring Road Utara menuju ke kawasan Condong Catur, di situ ada baliho berukuran 5 kali 10 meter dengan tinggi 22 meter, itu jatuh lengkap dengan tiangnya, jadi betul-betul melintang ke jalan dan mengenai satu lampu apil. Di kawasan perempatan itu ada 2 lampu apil dan salah satunya jatuh. Kemudian juga membuat satu tiang listrik di belakang baliho tersebut atau di samping belakang baliho tersebut patah ya, sehingga tiang listrik itu terjatuh hampir menimpa bangunan di sebelahnya, yaitu Apotek Depok. Namun tidak menimpa, hanya di bagian pagarnya saja, dan menyebabkan aliran listrik di bangunan sekitar Condong Catur itu harus mati kiranya sampai pukul 9 malam, karena pihak PLN juga harus mengganti tiang listriknya dan memasang kembali kabel-kabel yang telah putus. Saat ini di kawasan tersebut sudah bisa dilalui mobil, dilalui motor dengan normal ya, karena semalam pihak BPBD, pihak Satpolda DIY juga sudah mengevakuasi baliho tersebut. Baliho dievakuasi dengan cara dipotong-potong hingga menjadi beberapa bagian menggunakan lasti listrik, dan kemudian itu langsung dibawa agar tidak membuat macet lagi, karena memang sejak siang kemarin sempat macet dari perempatan Condong Catur itu hingga ke Jombor, alias ya kurang lebih 5 km, begitu Agung. Baik, lalu bagaimana dengan proses evakuasi baliho sebesar itu dan butuh berapa lama untuk menyingkirkan baliho itu, Ardike? Baik, jadi semalam tim Tribun Jogja juga sempat datang lagi setelah kami memastikan balihonya terjatuh, ambruk, maksud kami balihonya ambruk. Dan kemudian malam sekitar pukul 8:30 itu kami ke sana lagi, dan kami melihat memang di situ sedang ada evakuasi ya, bahkan 8:30 malam itu masih evakuasi menggunakan alat-alat berat, dan evakuasinya di 2 tempat, salah satunya di tempat baliho dan juga di tempat tiang listrik itu patah, dan keduanya itu membuat jalan di Ring Road Utara itu harus searah, jadi tidak boleh ada yang belok ke arah selatan, tidak boleh ada yang belok, maksud kami tidak ada yang boleh belok ke selatan secara langsung, dan kalau dari arah timur tidak bisa belok ke arah utara secara langsung. Jadi memang kalau dari Ring Road Utara tidak boleh belok ke arah Gejayan, dan dari arah yang barat tidak boleh langsung belok ke Condong Catur begitu. Dan di semalam evakuasinya berjalan lancar karena tim dari BPBD Sleman sudah segera datang ke TKP setengah jam setelah baliho datang, atau bahkan lebih cepat dari itu, karena ketika tim kami datang ke TKP, tim dari BPBD sudah datang sekitar 15 menit setelah baliho terlihat ambruk ya. Dan proses evakuasi memang cukup lama, Agung, karena dari pihak BPBD menunggu pemilik untuk datang, dan sepertinya pemilik itu datang setelah maghrib karena mereka juga harus mencari las listrik. Sebelumnya BPBD sudah mencoba untuk memotong beberapa bagian baliho yang berukuran 5 kali 10 meter itu dengan tiang 22 meter itu menggunakan
gergaji, tapi tidak bisa maksimal ya, karena gergajinya juga tidak besar, sehingga ya mereka harus menggunakan las listrik, dipotong menjadi beberapa bagian agar tidak menyulitkan evakuasi juga, gitu Agung. Baik, dalam insiden ambruknya baliho ini, dampak apa saja yang ditimbulkan Ardike? Apakah ada korban jiwa atau tidak? Baik, jadi kalau terkait korban jiwa sudah dipastikan oleh pihak BPBD Sleman kemarin tidak ada korban jiwa karena saat itu memang sedang hujan deras dan angin kencang sehingga di daerah situ mobil yang lewat tidak terlalu banyak ya. Mungkin karena banyak yang memilih untuk tidak bermobilitas ketika hujan deras dan berangin kencang di daerah Sleman. Dan namun kemudian kerugiannya cukup banyak. Memang sampai saat ini belum dikalkulasi, akan tetapi baliho tersebut merupakan baliho yang cukup lama ada di situ ya, dan pihak BPBD dan pemilik juga belum memastikan berapa sekiranya kerugian. Hanya saja memang tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian lain adalah harus mati lampu sejak pukul 2 siang itu hingga jam 9 malam, karena setelah baliho tersebut ambruk, pihak PLN segera mematikan listrik di daerah situ agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Mengingat di kawasan tersebut juga penuh dengan kabel-kabel dan ketika itu terjatuh, kabel-kabelnya juga ikutan terjatuh. Daripada nanti ada sengatan listrik yang tidak kita inginkan, jadi PLN segera mematikan. Dan imbasnya adalah kawasan di sekitar situ harus mati lampu sampai jam 9 malam. Begitu, Agung. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Ardike dari Tribun Jogja. Selamat bertugas kembali, Ardike. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.